Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan, amin. Puji Tuhan, kalau sampai hari ini kita boleh sama-sama beribadah secara online, biarlah anugerah dan roh Tuhan terus melingkupi setiap kita. Izinkan saya untuk mengundang jemaat Tuhan untuk dapat subscribe akun YouTube channel kami untuk mendapatkan notifikasi video dan konten-konten terbaru dari kami. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Biarlah roh-Mu terus melingkupi setiap kami, dan kami boleh menikmati hadirat-Mu. Biar setiap doa, pujian, dan penyembahan kami itu boleh berkenan di hatinya Tuhan. Dan kami percaya Engkau terus ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Saya percaya Tuhan akan memberikan sukacita yang baru untuk kita semua. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Serahkan haleluya. Sebab itu biarlah kita selalu kuat di dalam Tuhan. Sebab itu ku kuat, ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Ku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Namamu dan janjimu melebihi segalanya. Saat ku berseru, Engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku. Sebab itu ku kuat, ku kuat, ku dapat
Haleluya. Tuhan, kami datang ya Tuhan untuk menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Terimalah penyembahan kami ya Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Sayangilah bangsa kami, ya Tuhan Allahku. Pulihkanlah, sembuhkanlah hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah, sembuhkanlah hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Mari kita sembah Tuhan kita Yesus. Pulihkanlah negeri kami Tuhan Yesus. Syataka ya rala ya rala bushna ya rala. Pulihkanlah Tuhan. Urapilah negeri kami Tuhan, urapi bangsa kami Tuhan, urapi keluarga kami Tuhan Yesus. Pulihkan Tuhan Yesus setiap kami ya Bapa. Haleluya, haleluya ya Tuhan. Terima kasih untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Indonesia, pulihkanlah
pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kalau pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami masih boleh tersenyum menikmati kebaikan-Mu. Kami masih boleh bernafas Tuhan. Terima kasih ya Bapa, untuk kesehatan, untuk keluarga, untuk rumah kami Tuhan Yesus. Bahkan untuk setiap hal yang Kau berikan di dalam kehidupan kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Oleh karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, kalau kami masih boleh beribadah pada pagi hari ini, kiranya apa yang kami persembahkan Tuhan itu boleh menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan Yesus. Dan Kau boleh disenangkan dengan pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Ampunilah kami atas keterbatasan kami sebagai manusia Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan kami boleh semakin hari, kami boleh terus melatih diri kami agar kami memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kami Tuhan. Murnikan kami, kuduskan kami Tuhan Yesus. Terus Tuhan, biarlah hati kami boleh menjadi bejana yang layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami mau menyatukan hati kami mau berdoa bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo. Terima kasih ya Bapa untuk gembala yang baik. Kiranya Engkau mau terus menjaga lindungi Pak Niko Tuhan, beserta keempat wakilnya, agar Pak Niko boleh terus berada di dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Dan terlebih Tuhan, Pak Niko boleh terus lebih peka lagi Tuhan Yesus untuk mendengarkan suara-Mu ya Bapa, agar GBI Gatot Subroto boleh semakin hari, boleh semakin dekat dengan rencana-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk Gembala Rayon 1A, Bapak Pendeta James Selo Pranoto, kiranya Tuhan Yesus, untuk Rayon 1A boleh ada kebangkitan yang terjadi ya Bapa. Setiap cabang-cabang boleh bangkit Tuhan Yesus. Setiap gembala-gembala boleh saling unity lebih lagi Tuhan Yesus. Sehingga Rayon 1A boleh semakin hari, boleh semakin dipakai Engkau Tuhan Yesus untuk membawa banyak jiwa-jiwa datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk gembala terkasih kami, Bapak Pendeta Roditus Mangun Saputro dan juga Ibu Osi, beserta dengan wakilnya Bapak Antonius Widakdo dan juga Ibu Vero Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gembala dan wakil gembala yang baik Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, GBI HOT boleh semakin hari, boleh terus berjalan di dalam kehendak-Mu, di dalam rencana-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, di masa-masa seperti ini Tuhan Yesus, kami boleh terus mengandalkan harapan kami kepadamu. Kami boleh terus Tuhan hidup di dalam doa, pujian, penyembahan. Dan terlebih ya Bapa, HOT boleh terus menjadi wadah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh pengerja yang ada, untuk seluruh para pelayan Tuhan yang telah melayani pada hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau mau terus memberikan kami Roh Kudus-Mu yang lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan, agar kami boleh terus Tuhan Yesus hidup di dalam kekudusan-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh semakin hari boleh terus Tuhan hidup di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Begitupun juga dengan setiap jemaat-jemaat yang ada Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kiranya kekuatan yang daripada-Mu boleh terus Tuhan ada atas setiap keluarga-keluarga, atas setiap jemaat-jemaat yang ada Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau mau terus memakai setiap kami Tuhan Yesus di GBI HOT Tuhan untuk menjadi alat-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan GBI HOT selalu di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan setiap rencana-rencana yang ada Tuhan, biarlah itu boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa saat ini juga untuk bangsa kami, negara kami Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia ya Bapa. Kami tahu Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar pada kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi Tuhan Yesus, dan juga Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin Tuhan. Terima kasih untuk para pemimpin ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mereka boleh terus ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Setiap para pemimpin bangsa ini, mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Kau mau memberikan mereka roh unity, roh takut akan Tuhan. Setiap roh-roh korupsi kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap roh-roh yang berusaha untuk merusak negeri ini, menghancurkan negeri ini, memecah belah negeri ini, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bangsa ini ada di dalam tangan-Mu, bangsa ini ada di dalam rencana-Mu Tuhan Yesus.
Terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap tenaga-tenaga medis yang ada juga kami mau berdoa Tuhan Yesus. Kuatkan dan teguhkanlah hati mereka Tuhan. Biarlah di saat-saat seperti ini Tuhan Yesus, setiap para tenaga medis Tuhan, mereka boleh mendapatkan kekuatan yang ekstra untuk melalui ini semua ya Bapa. Begitupun juga dengan seluruh jajaran yang ada Tuhan Yesus, seluruh petugas-petugas yang ada Tuhan di dalam menangani pandemik ini Tuhan Yesus. Kiranya kekuatan yang ekstra boleh lebih lagi Engkau berikan atas mereka Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan juga sempurna atas setiap keluarga-keluarga mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami saat ini juga mau menyatukan hati kami. Kami mau patahkan setiap roh-roh maut atas bangsa ini. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh kematian yang ada kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa, kami semua ada di dalam rencana-Mu, ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Terjadilah pada kami di bumi seperti di surga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami serahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur, sehingga setiap firman yang disampaikan itu boleh menjadi rema di dalam hati kami. Dan terlebih Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus.
Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua, saudara yang ada di rumah, yang beribadah bersama-sama pagi hari ini pasti diberkati oleh Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan selama kehidupan kita? Boleh angkat tangan? Oh haleluya. Katakan kanan kiri saudara, pasti kamu diberkati Tuhan lebih lagi. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema khotbah. Menabur kebencian, menuai tiang sulaan. Menabur kesabaran, menuai kemuliaan. Nah, bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Ester pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ke-6. Yang berbunyi demikian, sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarnya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpannya di dalam hati dan yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca tokoh-tokoh di dalam kitab Ester, maka ada tokoh-tokoh penting di dalam apa yang dituliskan di dalam kitab Ester ini. Yang pertama adalah Ahasiweros, Raja Persia Media, yang kekuasaannya begitu besar, menguasai 127 daerah, mulai dari India sampai dengan Ethiopia. 127 daerah seperti provinsi-provinsi saat ini, saudara. Lalu Ester, yaitu gadis Yahudi yang elok perawakannya. Alkitab mengatakan demikian, cantik parasnya. Tetapi dia yatim piatu. Sekalipun dia yatim piatu, dia memiliki hati yang rendah hati, baik budi, tidak pernah minta apa-apa, dan diangkat anak oleh Mordekai. Dan yang ketiga adalah Mordekai, orang Yahudi dari keturunan Benyamin, diangkut dari Yerusalem sebagai orang buangan oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai ini memiliki hati bapa, taat beribadah dan hanya takut kepada Allah. Lalu yang keempat, saudaraku, Haman, orang kepercayaan Raja Ahasiweros,
Kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Ahasiweros. Haman orang yang gila hormat. Semua harus sujud menyembah kepadanya. Hatinya jahat dan licik. Tidak pernah puas dengan kedudukan yang sudah dimiliki. Tidak pernah puas dengan kekayaan yang ada padanya. Dan dia merencanakan kematian Mordekai. Bukan hanya Mordekai saja, tetapi seluruh bangsa Yahudi yang sama dengan Mordekai direncanakan untuk dimusnahkan. Lalu Seres, istri Haman, yang membujuk suaminya untuk membuat tiang sula bagi Mordekai. Dan juga ada Bigtan dan Tores, sida-sida raja yang bertugas sebagai penjaga pintu, berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros dikarenakan sakit hati kepada Mordekai yang duduk di pintu gerbang istana raja. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pada pagi hari ini akan membawa kepada kita dua tokoh di dalam kitab Ester ini, yaitu Mordekai sebagai tokoh protagonis dan juga Haman sebagai tokoh antagonis. Nah, saudara, itulah sebabnya dua tokoh ini yang mendasari judul khotbah saya pagi hari ini. Mari sama-sama kita menyimak, saudaraku, di dalam Ester pasal 5 ayat yang ke-9. Pada hari itu, keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini, saudara, melatar belakangi bagaimana ketika Haman merasa sakit hati, merasa tidak dihormati oleh Mordekai. Padahal sebelumnya hatinya riang gembira. Kenapa? Karena Haman diajak oleh Raja Ahasiweros untuk ada bersama-sama di dalam perjamuan yang dilaksanakan oleh Ester. Begitu dia menerima kabar gembira dari Raja Ahasiweros bahwa dia akan bersama-sama masuk di dalam satu perjamuan yang Ester akan lakukan, dia bersuka cita, dia riang gembira. Tetapi begitu sampai di pintu gerbang raja, semua orang tunduk menghormat kepada Haman. Tetapi ada satu orang yang tidak bergerak menghormati Haman, yaitu Mordekai. Maka sukacita itu berubah menjadi kemarahan, menjadi kedengkian, menjadi dendam. Kenapa? Karena merasa Mordekai tidak sujud, Mordekai tidak menghormati Haman. Maka murkalah dia. Dan kita lanjutkan, saudara, ayat 14. Lalu kata Seres, istrinya atau istri Haman, dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta, dan persembahkanlah besok kepada raja, supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersuka cita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Haman ada di dalam kemarahan, dia datang ke rumah, dia menjumpai Seres istrinya. Istri yang seharusnya menjadi tiang doa, penolong yang sepadan, tetapi itu tidak dilakukan oleh Seres. Dan apa yang disarankan oleh Seres kepada Haman dan juga teman-temannya, sahabatnya, mereka katakan bahwa Haman harus membuat satu tiang sula supaya Mordekai disulahkan agar raja bersuka cita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah sebabnya kenapa judul khotbah saya pagi hari ini, menabur kebencian, menuai tiang sulaan. Menabur kesabaran, menuai kemuliaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kitab Ester ini, saudara, maka yang ada 10 pasal ini, kitab Ester yang 10 pasal ini, maka saya mencatat ada 7 kali satu kata disulahkan. Disulahkan dengan kata dasar sulah. Maka saya mencari, saudaraku, apa artinya sulah ini? Maka di dalam kamus besar bahasa Indonesia,
Sula dikatakan tongkat besi dan sebagainya yang runcing atau tajam ujungnya. Jadi sula itu adalah tongkat besi atau apapun saudara yang tajam ujungnya, ya. Dan tongkat kayu atau bambu yang runcing dan tajam ujungnya, ini adalah namanya sula, saudara. Dan menyula itu adalah mengupas buah kelapa dengan sula. Jadi menyula itu adalah mengupas kelapa dengan sula, batang sula yang ujungnya runcing. Nah, perhatikan saudara, menyulakan itu adalah menikam seseorang, ya, maaf, dari bagian bawah sampai ke perut. Ini satu hukuman yang disebut sulaan, ya, hukuman yang sangat keji, hukuman yang tidak berperi kemanusiaan. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, saudara, ternyata di Indonesia juga pernah terjadi penyulaan ini, saudara. Menurut sindonews.com, saudara, yang terbit pada hari Minggu 24 Mei 2015, ya, di mana di dalam manuskrip sejarah Indonesia di tahun 1818, saudara, di Indonesia pernah dilakukan satu hukuman penyulaan ini. Ya, di sana dicatat ada seorang budak asal Makassar pada zaman VOC karena membunuh majikannya, maka dia dihukum di Batavia dengan cara disula. Ini kekejian yang luar biasa. Dan Haman merencanakan kekejian ini untuk Mordekai. Kenapa? Karena hati Haman begitu panas karena dia tidak dihormati. Timbul kebencian yang luar biasa kepada Mordekai, maka dia disarankan dengan Seres dan teman-temannya untuk membuat tiang sulaan itu, saudara, supaya Mordekai dihukum dengan cara disula. Hukuman yang keji, hukuman yang tidak berperi kemanusiaan. Nah, kita lanjutkan, saudara, di dalam Ester pasal 4 ayat 15 sampai dengan 17. Firman Tuhan berkata, maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mordekai mendengar rencana Haman. Bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk Mordekai, tetapi untuk seluruh bangsa Yahudi sebagai bangsa buangan. Untuk direncanakan oleh Haman dimusnahkan. Maka Mordekai datang kepada Ester yang sudah menjadi Ratu Ahasiweros. Lalu Ester berkata bahwa bangsa Yahudi harus berpuasa 3 hari 3 malam lamanya, tidak makan, tidak minum. Saudara, inilah yang mendasari puasa Ester, yaitu puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Untuk apa, saudara? Mereka berpuasa merendahkan diri di hadapan Allah yang mereka sembah. Mereka berpuasa berseru kepada Allah yang hidup. Kenapa? Karena mereka mendapatkan satu ancaman. Mereka akan dimusnahkan oleh Haman yang memiliki hati yang licik, memiliki hati yang jahat. Karena mereka mempunyai satu rencana hukuman memusnahkan bangsa Yahudi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat mereka berpuasa, maka Allah mendengar setiap doa-doa yang dinaikkan oleh umatnya yang berseru dengan kesungguhan hati. Dan saya percaya hari-hari ini, saudaraku, saudara yang ada di rumah adalah umat-umat Tuhan yang dikasihi. Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, berserulah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan saya percaya Tuhan mendengar setiap doa kita, dan Tuhan pasti menjawab setiap doa-doa kita. Sama halnya dengan bangsa Yahudi, saudaraku. Ketika bersama-sama dengan Mordekai dan Ester, mereka berpuasa
merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar setiap jawab Tuhan, mendengar setiap jawaban anak-anaknya, mendengar setiap jawaban umatnya. Dan saudara, apa yang terjadi? Apa yang dituai oleh Haman ketika Haman menabur kebencian? Kita lanjut di dalam Ester 7, saudara. Ayat 6, dikatakan di sana, lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang yang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Saudara, ini ayat adalah memperlihatkan ketika Haman hadir di dalam perjamuan yang diselenggarakan oleh Ester, saudara, di hadapan Raja Ahasiweros. Maka Ester yang sudah berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum, berdoa kepada Allah. Maka dia berkata kepada Raja Ahasiweros bahwa ada musuh yang menganiaya umat Tuhan, orang Yahudi yang akan memusnahkan. Dan orang itu dikatakan Ester di hadapan Raja Ahasiweros adalah Haman. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ayat 9 sampai dengan ke-10. Dikatakan sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja, dengan memberitahukannya itu telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Ketika Raja Ahasiweros mendengar Ester bahwa Haman mencoba membunuh Mordekai dan seluruh bangsa Yahudi, maka Raja Ahasiweros marah. Maka di sana dikatakan dihukumlah Haman di tiang sulaan yang dia bangun sendiri, yang seharusnya untuk Mordekai, tetapi tiang itu ternyata untuk dirinya sendiri. Haman disulakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah jawaban daripada setiap doa-doa anak Tuhan yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Kalau Haman ketika menabur kebencian, maka dia akan menuai tiang sulaan. Berbeda dengan Mordekai, saudara. Dia tetap sabar, dia tetap berdoa. Apapun yang terjadi ketika dia ada di dalam himpitan-himpitan yang begitu menyesakan hidupnya, bukan hanya untuk dirinya, tetapi dia mendengar juga untuk bangsanya, bangsa Yahudi. Maka dia begitu tertekan, saudara. Tapi dia terus ada di dalam kesabaran. Dia terus berhubungan dengan Tuhan. Dia terus berseru kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Apa yang dituai oleh Mordekai ketika menabur kesabaran? Ester 6 ayat 7 sampai dengan 10. Dikatakan demikian. Oleh karena itu jawab Haman kepada raja mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya. Hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari di antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Haman berpikir bahwa raja akan memberikan penghargaan yang lebih kepadanya. Maka dia berkata, berikan pakaian raja yang biasa dikenakan oleh raja. Berikan dia kuda yang biasa dikendarai oleh raja, maka dibawa keliling sebagai satu penghormatan. Dan dia pikir apa yang dia katakan itu adalah untuk dirinya. Ternyata, saudaraku, selanjutnya ayat 10, Ester 6 berkata begini, maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai orang Yahudi, yang duduk di pintu gerbang istana.
sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata apa yang dipikirkan oleh Haman salah sama sekali. Dia pikir penghargaan itu adalah untuk dirinya. Karena dia gila hormat. Dia gila akan kekayaan. Ternyata apa yang dikatakan oleh Haman, saudara, itu adalah untuk Mordekai. Dan Mordekai mendapat penghargaan dari raja. Dia dikenakan pakaian raja. Dia dikenakan dan naik kuda raja. Diarak keliling, saudaraku. Ini luar biasa, saudaraku yang dikasihi itu. Bukan hanya itu saja, saudaraku. Ester 8 ayat 1 sampai dengan kedua berkata, pada hari itu juga Raja Ahasiweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi kepada Ester sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa yang pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Mordekai telah berlaku sabar. Mordekai telah menabur kebaikan. Dan apa yang terjadi karena kesabaran dan karena kebaikan yang ditabur oleh Mordekai, maka kemuliaan Allah diberikan. Mordekai menuai kemuliaan. Dia mendapatkan cincin meterai yang tadinya yang semula diserahkan kepada Haman, tapi kemudian diserahkan kepada Mordekai. Bukan hanya itu saja, harta milik Haman diberikan kepada Mordekai. Oh haleluya. Dan saya percaya melalui kebenaran firman ini, saudara, kita diajar untuk terus menjadi sabar. Kita terus harus menabur kebaikan apapun yang terjadi. Karena firman Allah berkata, setiap kita yang menabur kesabaran, yang menabur kebaikan, pasti akan menuai kemuliaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajar dari Mordekai ini, saudara. Apa yang dapat kita pelajari agar kita dapat menuai kemuliaan? Maka saudaraku, saya mencatat ada 3 hal yang dapat kita pelajari agar kita dapat menuai kemuliaan. Yang pertama, jangan kompromi dengan dunia. Apapun yang terjadi, saudaraku, jangan pernah kita berkompromi dengan dunia. Terlebih hari-hari ini, saudaraku, banyak tawaran dunia diberikan kepada kita. Begitu mudahnya tawaran-tawaran dunia ada di sekeliling kita. Dunia menawarkan kenikmatan. Bahwa sesungguhnya apa yang dunia tawarkan, yang penuh dengan kenikmatan itu sesungguhnya menjerat kita dan membawa kita kepada kematian. Dan Mordekai, saudara, ketika menghadapi hal itu, dia hanya datang kepada Tuhan. Dia tidak tunduk kepada tawaran dunia. Dia tunduk hanya kepada Tuhan. Itulah sebabnya Mordekai hatinya terus tertuju kepada Tuhan. Dia tidak hiraukan tawaran-tawaran dunia yang begitu menggiurkannya. Tetapi dia terus datang di hadapan Tuhan. Dia tidak mau kompromi dengan dunia. Dia mau terus di dalam hadirat Tuhan. Dan ini mengajar kepada kita hari-hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk kita terus ada di dalam hadirat Tuhan. Untuk kita setia di dalam Tuhan. Saudaraku, mungkin kita hari-hari ini, Tuhan percayakan kita di dalam pelayanan. Apapun yang Tuhan percayakan, jangan pernah putus asa. Tetap setia, saudaraku. Tetap setia di dalam pelayanan. Tetap setia di dalam hadirat Tuhan. Tetap setia kita mengiring Tuhan. Tetap setia kita mengasihi Tuhan. Percayalah, dengan kesetiaan kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kemuliaan. Nah, saudaraku, yang kedua, milikilah iman yang kuat. Saya percaya kita semua pernah mendengar firman Tuhan ini, saudara. Di dalam Yakobus 5 ayat 16b, di sana dikatakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, saudara, tentu saja doa ini hanya teori di dalam hidup kita. Sehingga suatu saat, ketika kesulitan yang maha hebat kita alami, itu akan membuktikan apakah benar doa kita punya kuasa. Sampai kepada satu titik di mana kita tidak bisa melakukan apa-apa.
Sehingga ketika yang kita lakukan hanya berserah kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, maka titik itu menentukan bahwa kita menjadi orang benar. Dan doa orang benar bila yakin didoakan karena memiliki iman, maka sangat besar kuasanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasanya tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di dalam tekanan-tekanan hari-hari ini? Tidak ada cara lain, berlutut, berdoa, hanya berharap kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi mataku tertuju kepada Tuhan. Mataku tertuju padamu. Ya, mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kita hanya berlutut, dan saya percaya di saat-saat kritis Tuhan akan melakukan mujizatnya. Mordekai melakukan hal itu, saudara. Di saat-saat kritis yang sedang dihadapi oleh Mordekai, dan bersama-sama dengan bangsanya, mereka datang berlutut di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Maka doa orang yang benar, bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dia akan merubah segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah timbul dari hati kita. Tuhan berikan kepada setiap kita, karena kita mengasihi Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, jangan tawar hati. Ketika kita menghadapi tekanan-tekanan yang hebat, jangan pernah tawar hati. Saudara, orang yang tawar hati, saudara, mempunyai ciri demikian. Biasanya dari mulutnya berkata begini, berapa lama lagi Tuhan ini terjadi dalam kehidupanku? Ya. Terus kemudian ada perkataan yang dilontarkan, di mana Engkau Tuhan? Aku sudah berdoa kepadamu. Ada juga yang keluar dari mulutnya, orang yang tawar hati. Kenapa Tuhan ini terjadi? Bukankah aku sudah melayani Tuhan? Bukankah aku sudah mengasihi Tuhan? Lalu saudaraku, ada yang berkata, Pak, Tuhan itu di mana? Ketika ada orang bertanya kepada saya, Pak, Tuhan itu di mana? Maka saya menjawab, ya Tuhan itu ada di sorga. Ya. Saudaraku, ketika kita menghadapi tekanan-tekanan kehidupan, jangan pernah kita tawar hati. Ketika kita diizinkan Tuhan untuk mengalami penderitaan, jangan pernah biarkan hati kita menjadi tawar. Tetapi kita harus semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Percayalah bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia mendengar setiap keluhan kita. Itulah sebabnya Mordekai hanya berharap kepada Tuhan. Bersama-sama dengan Esther, bersama-sama dengan bangsanya, mereka tidak tawar hati. Mereka terus berdoa, menghampiri Tuhan, dan berseru, berpuasa 3 hari, 3 malam lamanya, tidak makan, tidak minum. Maka Tuhan mendengar, mujizat terjadi. Mordekai mendapat kemuliaan, Esther mendapat kemuliaan, bangsa Yahudi dijaga oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat penutup pada pagi hari ini, saya akan mengajak kita di dalam Kejadian 8 ayat 22, yang berkata demikian, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masih ada dan hidup di dalam dunia ini. Selama bumi masih ada, tak akan pernah berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudaraku, apapun yang terjadi, tetap kita harus menabur kebaikan, kita harus menabur kesabaran. Dan saya percaya ketika kita menabur yang baik, kita menabur hal-hal yang luar biasa, kesabaran kita, kebaikan kita, maka kita akan menuai kemuliaan. Kita masih ada di dalam bulan menuai, saudara. Dan saya percaya di bulan September tahun 2020 ini, saudara akan menuai yang baik. Saudara akan menuai berkat-berkat Tuhan.
saudara akan menuai kemuliaan Tuhan. Saudara akan menuai segala hal yang baik di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dan saya percaya kita terus ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kita satukan hati kita, saudara. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita satukan hati untuk kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan, oleh karena kasih dan karunia-Mu, kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di altar-Mu Tuhan untuk menikmati kasih-Mu. Dan kami mengucap syukur kepada-Mu untuk kebaikan hati-Mu ya Tuhan. Di mana kami terus Engkau sertai dan Engkau ubahkan kami dari waktu ke waktu. Sehingga kami boleh menjadi sempurna di hadapan Tuhan dan hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih buat ibadah pagi hari ini dan kami percaya melalui kebenaran firman-Mu kami diubahkan. Firman-Mu itulah yang menguatkan kami. Dan kami percaya hari-hari ini kami akan menuai segala sesuatu yang baik. Kami akan menuai kemuliaan Tuhan. Kami akan menuai berkat-berkat daripada-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami mau serahkan anak-anak-Mu yang ada di rumah. Yang sedang beribadah bersama-sama pagi hari ini. Biar kiranya Engkau terus sertai. Engkau lindungi dan Engkau pelihara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu kami percaya. Tangan-Mu sendiri yang terus bekerja. Kasih Tuhan terus menyertai bahkan memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Apabila ada anak-anak-Mu
Jemaat Tuhan yang sedang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Pada saat mereka lemah, Tuhan kuatkan. Pada saat mereka berputus asa, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Pada saat mereka kekurangan, Tuhan tambahkan berkat kepada mereka. Dan kami percaya ketika kami berseru dan berharap kepada Tuhan, kami tidak akan pernah kekurangan apapun juga. Bahkan kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang akan memberi pagi hari ini. Kami percaya berkat-berkat Tuhan yang limpah Engkau berikan kepada anak-anak-Mu yang akan memberi dengan sukacita Tuhan. Terima kasih, dan kami percaya setiap tingkap-tingkap langit akan dibukakan. Berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan. Tuhan terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga. Biar kiranya Tuhan penyertaan-Mu ada bersama-sama dengan setiap keluarga. Kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan kiranya terus Engkau limpahkan pada setiap keluarga demi keluarga. Berkati setiap suami, berkati setiap istri, berkati setiap anak-anak. Berkati Tuhan setiap seluruh anggota keluarga yang ada. Kami percaya sukacita ilahi terus penuh pada setiap kami. Terlebih hari-hari ini Tuhan, biar kiranya sukacita itu ada pada kami. Karena firman-Mu berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bapa terima kasih, kami akan berjalan seminggu ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami percaya perlindungan Tuhan sempurna, penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dan kami bersyukur dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Tengadahkan wajah kita menikmati kasih-Nya. Dan sebelum terima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil. Karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa terima kasih. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap sukacita, dan saya percaya berkat-berkat Tuhan terus menyertai kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kita semua menjadi saksinya Tuhan Yesus, memberitakan Injil pada dunia ini. Betapa baiknya, betapa besarnya Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama kita nyanyikan janji-Mu. Janji-Mu, pengharapanku. Firman-Mu, kekuatanku. Dalam-Mu Yesusku, sempurna karya-Mu. Ku memberitakan kebaikan-Mu. Kabarkan Injil-Mu, serukan nama-Mu, Yesuskan Tuhanku, penebusku. Serahkan hal
kita menjadi saksi bagi Tuhan, memberitakan kebenaran firman-Nya. Allah